Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan semua jenis pembukaan gambit, baik yang dimainkan oleh buah hitam maupun buah putih. Tujuan daripada gambit itu sendiri, prinsip dasar adalah pengorbanan. Apakah dimainkan oleh buah putih atau buah hitam, intinya gambit itu sendiri adalah pion yang dikorbankan atau dibuang demi mendapatkan keuntungan, baik posisi, keuntungan inisiatif, keuntungan tempo, bahkan keuntungan materi untuk memenangkan pertandingan itu sendiri, teman-teman. Dan akan saya perkenalkan semua jenis gambit yang tren atau sering dimainkan oleh para grandmaster dunia. Dan partai pertama ini saya akan memainkan gambit raja, dan kebetulan ini adalah partai nyata yang dimainkan oleh Alexander Morozov melawan Viswanathan Anand di Moskow pada tahun 1995. Baik, dimulai dari E4, E5, F4. Inilah yang disebut gambit raja. Bisa dikategorikan gambit raja diterima atau ditolak, dan juga banyak variannya tentunya. Yang saya mau perkenalkan adalah prinsip dasar dari gambit itu sendiri. Di sini dari putih mengorbankan pion F4 untuk mendapatkan keuntungan tentunya, baik dari serangan, inisiatif maupun posisi. Namun jika di sini kita membalas dengan gajah C5 misalnya, atau dengan jawaban yang lain, dengan varian yang lain, dan dibalas dengan kuda F3 dan seterusnya, maka ini masuk kategori gambit raja yang ditolak. Kalaupun misalnya C3 untuk mengusir gajah, gajah G4, dan pion kali pion, pion kali pion, ini juga masih masuk kategori gambit raja yang ditolak. Tentu dengan banyak varian daripada ini, saya hanya memperkenalkan prinsip dasar dari gambit. Kembali ke posisi di saat F4. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya hitam menerima pengorbanan daripada pion yang di F4 ini dengan memukul pion, maka di sini masuk kategori gambit raja yang diterima. Tentu di sini juga banyak variannya, bukan hanya satu varian. Yang umum dimainkan di sini adalah kuda F3 yang dimainkan oleh putih ketika memegang buah putih. Ini langkah pada umum dari gambit raja. Kembali ke posisi di saat F4. Saya akan tuntaskan di sini untuk pengantar daripada semua gambit yang dimulai dari gambit raja tersebut. Langkah partai yang dimainkan oleh Viswanathan Anand yang memegang buah hitam adalah menerima. Di sini dari Alexander Morozov memainkan gajah C4, teman-teman. Kuda F6 dengan mengancam pion, kuda C3, C6, gajah B3, D5, dan di sini pion kali pion, pion kali pion, D4 dan gajah ke B4. Ini tidak sama dengan varian-varian gambit raja yang dimainkan oleh para grandmaster, karena mungkin sudah tahu kuncinya kalau kuda F3, makanya dari Alexander Morozov menyimpang kuda F3 dan rokade, putih rokade. Gajah di sini kali kuda dipukul oleh pion menteri C7 dengan mengancam pion dan menteri ke E1, melindungi pion yang di C3 tentunya. Kuda C6 dibalas dengan menteri H4 dan dilanjutkan kuda ke E7, balik mengancam pion yang di C3. Di sini ditinggalkan oleh putih dengan tetap memukul pion F4, menteri kali pion, dan gajah ke D2. Dibalas dengan C7 lagi, kuda E5, kuda F5 dengan mengancam menteri tentunya F4, gajah ke-6, gajah B4 dan benteng ke C8, G4, kuda D6 dan benteng ke E1. Dilanjutkan dengan kuda ke-4 di sini.
C4, pion di sini langsung kali pion, gajah ke C2, kuda F6, G5, dan dibalas dengan kuda ke H5. Balik mengancam lagi-lagi dari putih. Menteri F3, di sini tentu langkah terbaik adalah hanya G6, karena selain itu dia harus kehilangan kuda. Anan menjawab G6 di sini, dan di sini kuda memukul pion G6, teman-teman. Langkah yang tidak diduga oleh Anan tentunya. Pengorbanan itu diterima dengan pion H. Dipukul lagi, dan di sini diterima lagi, teman-teman. Sudah 2 perwira dikorbankan, teman-teman. Sekarang baru kompensasi yang diterima pengorbanan tersebut dengan memukul gajah menteri ke F7 dengan maksud mengajak pertukaran, tentunya. Dibalas dengan menteri D5, kuda F5, dan di sini benteng memukul kuda ini, dari Anan langsung menyerah. Tentu di sini mutlak kemenangan untuk putih, teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Kemanapun menteri, ini akan terjadi double check tentunya, dan harus kehilangan menteri. Kalau misalnya dipaksa dipukul benteng tersebut, maka akan datang double check yang harus menghindar raja, tidak bisa dipukul baik menteri maupun benteng, karena di sini terjadi double check, teman-teman. Manapun raja, dia harus kehilangan menteri. Makanya dari Anan menyerah. Kita lanjut untuk pengenalan pembukaan gambit selanjutnya. Pengenalan pembukaan gambit yang kedua nih, teman-teman, dimainkan oleh hitam. Dan ini dikenal dengan gambit Budapest. Dan ini diambil dari partai nyata, teman-teman. Putih dimainkan oleh Akiba Rubinstein dan hitam dipegang oleh Milan Vidmar di Berlin Master 1918. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E5. Pion E5 ini adalah pengorbanan atau memang sengaja dibuang untuk mendapatkan keuntungan dari hitam, dan ini masuk kategori Budapest Gambit. Ini bisa diterima oleh putih jika menguasai, teman-teman. Bisa juga ditolak. Intinya secara prinsip sama dengan gambit-gambit yang lain, bisa diterima, bisa ditolak. Misal dari putih mengabaikan pengorbanan dari hitam dengan memajukan pion, tidak ada masalah. Misalnya dibalas dengan gajah naik, dinaikkan pion yang di E3 oleh putih, juga tidak ada masalah. Dan ini juga banyak sekali variannya, teman. Kembali ke posisi di saat E5, pengorbanan yang di E5 ini diterima di partai oleh putih, teman-teman. Diterima, dan kuda G4 dengan mengancam pion. Di sini juga tentu banyak variannya untuk melindungi pion. Apakah dengan menteri ke D5 misalnya untuk melindungi pion, atau varian yang lain gajah, atau misalnya pion di sini. Tentu di sini banyak sekali variannya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G4, langkah partai dimainkan oleh putih, gajah ke F4 untuk mempertahankan pion yang dia dapatkan dari pengorbanan hitam tadi. Dibalas dengan kuda C6, mengancam 2 kali pion, dan kuda F3. Lagi-lagi dia untuk mempertahankan pion E5 tentunya. Datang gajah cek, kuda C3, menteri E7, dan menteri ke D5. Bukan main di sini mempertahankan hasil jerih payah pengorbanan dari hitam, teman-teman. Yang seharusnya secara logika bahwa kalau itu bukan hak kita, tidak perlu dipertahankan. Maka pion itu memang sewajarnya harus dikembalikan, teman-teman. Namun di sini mati-matian dibela oleh putih.
Gajah di sini kali kuda langkah partai, dipukul oleh pion dan menteri ke-3 dengan mengancam pion C3 tentunya. Gajah benteng C1 dan F6. Lagi-lagi pengorbanan itu diberikan oleh hitam. Pion kali pion, datang kuda kali pion, sekaligus mengancam menteri. Menteri D2, D6, dibalas dengan kuda D4. Rokade di posisi ini dari hitam. Di sini keuntungan untuk hitam, teman-teman. Dari pengembangan perwira yang siap tempur semua dari hitam, sementara putih masih beku di sayap raja, gajah, dan benteng. E3 dibalas untuk pengembangan perwira dari putih. Dan sekarang kuda kali kuda. Dipukul oleh pion, kuda ke-4. Artinya di sini dari putih tidak diberikan kesempatan untuk pengembangan perwira, teman. Menteri C2 dibalas dengan menteri cek ke-5. Akhirnya raja bergeser ke E2. Benteng di sini kali gajah dan dibalas pion kali benteng. Gajah F5 dengan mengepin menteri. Menteri B2 dibalas dengan benteng ke-8. Yang jelas di sini bertujuan untuk mengepin sekaligus mendapatkan keuntungan dari benteng ini. F3 dia menghindar duluan. Datang cek dengan D2. G3 dibalas dengan kuda cek lagi. G4. Jika dia kembali lagi, teman-teman, ke F3, maka akan datang pengorbanan berikutnya. Dipukul oleh pion, cek G4. Dipukul di sini, maka datang cek, masih bisa lari F3. Namun di sini kuda G3 dipukul oleh pion manapun di sini tetap checkmate. Dipukul oleh pion F ataupun pion H, tentu di sini langkahnya tetap checkmate. Kembali ke posisi langkah partai, raja ke-4. Benteng di sini ke-6 dengan ancaman checkmate. Gajah ke-2 masih mencoba menghalangi tentunya. Dicek H5 dan dipukul. Masih belum sadar bahwa di sini ada langkah checkmate dari putih, teman-teman. Dia masih memukul benteng dan datang kuda G6. Dia langsung merebahkan raja. Karena kalaupun dia lari ke H4, tetap datang menteri dengan checkmate. Inilah gambit yang dimainkan oleh Grandmaster, teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan atau pengenalan gambit selanjutnya. Di pengenalan gambit yang ketiga nih, teman-teman, adalah Danish Gambit atau dengan kata lain Gambit Denmark. Dan ini diambil dari partai nyata, teman. Secara prinsip dasar, lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa bisa diterima, bisa ditolak dari pengorbanan pion tersebut. Partai ini dimainkan oleh Alexandra Wilson yang putih dan Sonja Sommer megang buah hitam. Di Europe Individual Championship 2006 dimulai dari E4, E5, D4. Pion D4 ini tentu bisa diambil atau bisa tidak, tapi ini belum masuk kategori pengorbanan, teman-teman, karena masih penjagaan dari menteri. Dan di sini dibalas lagi C3. Ini sudah masuk kategori pengorbanan, karena sudah 2 pion yang harus hilang, sementara putih belum mendapatkan balasan. Ini bisa ditolak atau bisa diterima, teman-teman. Misalnya diterima dengan memukul pion, dipukul oleh kuda tentunya. Langkah dasar yang dimainkan oleh prinsip Danish Gambit, kuda C6, kuda F3, D6, dan gajah C4. Tentu secara pengembangan perwira di sini duluan putih, teman-teman. Kembali ke posisi langkah partai dari Danish Gambit yang dimainkan oleh kedua Grandmaster ini, teman-teman. Dia menolak dengan
menaikkan pion D5. Diterima, dipukul oleh menteri, dan sekarang pion kali pion. Kuda F6, kuda F3, dan gajah ke B4. Setelah cek, C3 sekaligus mengancam menteri, namun tidak bisa mukul karena terpin. Rokade dari hitam. Gajah ke2, persiapan untuk rokade. C6, rokade dari putih. Menteri ke D8 karena terpin oleh gajah. Menteri B3 dibalas dengan gajah D6, gajah G5, H6. Setelah diancam ke H4, G5, gajah G3. Di sini langsung gajah kali gajah, teman-teman. Dipukul oleh pion H. G4, kuda ke H4. Menteri di sini kali pion karena tidak ada penjagaan. Benteng ke D1 dengan mengancam menteri. B6, menteri C2. Menteri C5 mencari celah untuk peraduan tentunya dari hitam, dan dibalas dengan gajah ke D3. Gajah ke 6. Gajah F5 sekarang menentang pertukaran dari putih. Ternyata dari hitam memilih memukul pion A2, langkah yang kurang akurat tentunya dari hitam. Datang menteri D2 dengan maksud mengancam pion yang di H6. Gajah di sini ke 6 membiarkan pion itu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Menteri tetap memukul pion di sini dan gajah memukul gajah. Satu langkah dari ini ternyata dari hitam menyerah, teman-teman. Dengan menteri cek G5, dia harus kehilangan kuda sekaligus gajah. Makanya dia menyerah, teman-teman. Kenapa kok kuda sekaligus gajah? Di sini tidak bisa dilindungi. Raja wajib bergeser, teman-teman. Dan fatalnya kalau dia geser ke H8. Kalau dia geser selain H8, tentu menjadi ancaman. Misal dia bergeser ke H8, kenapa dia menyerah? Akan datang cek. Dia bergeser lagi ke sini, tetap akan cek. Artinya dia harus kehilangan perwira, teman-teman. Makanya langsung menyerah. Inilah Danish Gambit atau Gambit Denmark. Kita lanjut ke Gambit berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman. Dari pembukaan catur mengenal Gambit atau pembukaan Gambit adalah Gambit Bengku yang dimainkan oleh Grandmaster dunia. Putih dipegang oleh Gerald Asper dan hitam dipegang oleh Paul Bengku di Canadian Open 1971. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5. Ini belum masuk kategori Gambit Bengku, teman-teman. Namun pengorbanan ini sering dimainkan oleh hitam yang pada prinsipnya jika diterima tetap akan jatuh pion ini. Kalau misalnya diterima di posisi ini, maka datang cek, manapun raja bergeser atau ditutup, pion ini akan jatuh. Kembali ke posisi di saat C5. Langkah partai dari putih tidak menerima tawaran itu dengan mendorong D5. Datang di sini B5. Inilah Gambit Bengku, teman-teman. Perhatikan pion ini dikorbankan. Yang sekilas tidak bisa kembali pion itu. Kalaupun dia cek, akan datang kuda menutup. Artinya tetap pion ini utuh. Misal diterima, kita praktekkan, teman-teman. Datang cek, maka datang kuda. Pion ini tidak bisa diambil oleh hitam. Makanya ini masuk kategori gambit. Kembali ke posisi di saat langkah B5, teman-teman. Langkah partai dari putih menerima tawaran itu karena mungkin sudah dipikir bolak-balik, pion ini tetap bisa dijaga. 6, lagi-lagi diberikan pion yang di 6 ini diterima lagi.
Maka sekarang waktunya hitam beraksi, teman-teman. Karena pengorbanan dari hitam diterima. Dipukul oleh gajah, kuda C3 berniat menjaga pion. D6 dan kuda F3 dibalas dengan G6, G3, gajah G7, gajah G2, dan di sini rokade. Putih rokade, kuda D7 dan dibalas benteng E1. Menteri B6, E4, kuda G4, menteri C2, dan di sini benteng ke B8. Tidak terlihat hingga ke langkah ke-13 ini serangan dari hitam dari pengorbanan gambit tersebut, teman-teman. H3 dibalas dengan kuda ke E5, kuda kali kuda, kuda kali kuda. B3, kuda D3. Sudah mulai masuk perlahan tentunya. Di sini dibalas dengan benteng D1. C4 dan dibalas dengan gajah ke-3 dengan mengancam menteri terlebih dahulu. Menteri ke B4. Dan di sini gajah ke D2. Lagi-lagi maksudnya mau mengepin, teman-teman. Menteri C5 dibalas dengan benteng ke F1. Putih tidak mau langkah bolak-balik tentunya. Pion kali pion dengan mengancam menteri. Dipukul oleh pion dan di sini kuda ke B4. Dengan mengancam menteri harus bergeser. Tapi di sini menteri tidak mau meninggalkan kuda tentunya. Menteri B2, benteng C8 dan dibalas menteri K3. Langkah ini tentu karena akibat kebingungan langkah terbaik, akhirnya dia menteri K3. Dipukul mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh menteri dan di sini benteng ke C1 langsung mengancam menteri, teman-teman. Menteri ke D4 dan tentu di sini mengajak pertukaran. Gajah ke F1 ternyata langkah yang dimainkan oleh putih, teman-teman. Dan di sini satu langkah langsung menyerah. Kemana langkah menyerahnya? Adalah benteng ke C2. Di posisi ini dari putih langsung menyerah karena ada ancaman checkmate. Pertanyaannya, bagaimana kalau dipukul? Baik, jika misalnya di posisi ini dipukul, teman-teman, oleh putih, kenapa dia menyerah? Akan datang kuda kali benteng sekaligus mengancam menteri tentunya. Dan kemanapun lari, di sini menteri untuk melindungi bentengnya, maka akan diajak pertukaran paksa. Kalau dia memukul kuda dengan konsekuensi mate, karena ada datang menteri memukul gajah yang di F1. Kalau dia memukul menteri, tentu dia harus kehilangan 2 perwira berat. Makanya langsung menyerah di posisi benteng C2 dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan gambit selanjutnya. Dan di partai kelima ini, teman-teman, adalah Black Dimir Gambit. Dan ini diambil dari partai nyata, teman-teman. Dari Black Dimir Gambit ini hasil dari karya seni dari Grandmaster yang memang namanya Dimir, teman-teman, karena dia yang memulai pengorbanan itu. Partai ini dimainkan oleh Emil Joseph Dimir yang megang bawah putih dan Todd Joser Gold megang bawah hitam di Lindau City, New Zealand 1948. Dimulai dari D4, D5, E4. Perhatikan, teman-teman. E4 ini tentu tidak ada penjagaan dan memang sengaja diberikan. Bisa diterima, bisa ditolak. Itulah prinsip dasar gambit dan segala variannya. Langkah partai di sini dari hitam menerima tawaran itu karena belum ada kelihatan langkah selanjutnya yang membahayakan, makanya hitam menerima. Datang kuda C3 dengan mengancam pion.
Kuda F6 langsung dilindungi teman-teman. F3 lagi-lagi diberikan. Pion kali pion dan datang menteri langsung memukul pion. Dan putih meninggalkan pion yang di D4 tentunya. Bukan ditinggalkan cuma-cuma teman-teman. Jelas bahwa dengan maksud bisa menguntungkan langkah selanjutnya untuk putih. Sebenarnya dari sini, di posisi ini teman-teman, di saat pion kali pion, kalau memang putih tidak mau rugi, tentu dia bisa dipukul dengan kuda, tapi tidak itu dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi, di sini putih menjawab memukul dengan menteri teman. Memang sengaja ditinggalkan pion D4. Akhirnya diterima tawaran itu lagi oleh hitam. Padahal dengan tanpa disadari hitam sudah masuk perangkap. Gajah G3, menteri B4, lagi-lagi dia mengancam sekaligus memimpin kuda. Rokade panjang. Luar biasa langkah ini teman-teman. Gajah G4 dengan langsung mengancam menteri sekaligus mengancam kualitas tentunya. Di sini dari putih yang memang sangat menguasai pembukaan Black Dimir Gambit ini sampai namanya juga dinobatkan sebagai pencetus dari Black Dimir Gambit teman-teman. Kuda di sini ke B5. Perhatikan, menterinya diancam, dia hanya ingin mengancam checkmate, artinya membiarkan menteri dikorbankan. Kalau di posisi ini dari hitam memukul menteri, tentu di sini checkmate. Kembali ke posisi ancaman checkmate tersebut dengan meninggalkan menteri. Hitam menjawab dengan kuda ke-6. Tentu maksudnya adalah untuk menjaga pion yang di C7. Dibalas dengan menteri langsung kali pion sekaligus mengancam benteng dan kuda. Dan di sini benteng ke B8 teman-teman. Ada dua sisi ancaman tentu. Dan langkah blunder ini langsung dieksekusi oleh putih dengan dipukul benteng sekaligus cek. Langkah paksa yang memang harus dipukul karena tidak ada jalan lain, raja tidak bisa menghindar. Dipukul oleh kuda, langsung datang checkmate. Inilah langkah Gambit Black Dimir yang dimainkan oleh Emil Dimir langsung teman-teman. Kita lanjut pembukaan Gambit selanjutnya. Di partai yang ke-6 nih teman-teman, dari pembukaan catur pengenalan Gambit adalah Gambit Latvian yang pernah trending di era 90-an teman-teman. Dan ini diambil dari partai nyata. Putih dipegang oleh Van Marlozan dan hitam dipegang oleh Dadian Nijrilia di Kiev Open 1876. Dimulai dari E4 oleh putih. E5 dibalas, kuda F3, F5. Ini semacam gambit raja namun terbalik teman-teman dari gambit Latvian tersebut. Ya, dan ini prinsipnya lagi-lagi bisa ditolak, bisa diterima. Kalau misalnya diterima tentu dipukul pion. Kuda F6 dan di sini kuda lagi-lagi mukul pion yang mana hitam tanpa balasan. Tapi akan datang menteri E7. E2, D6, kuda F3 lagi mengajak pertukaran. Maka di sini dipukul pion terlebih dahulu, satu pion kembali. Namun masih tertinggal satu pion lagi tentunya. Kembali ke posisi. Di saat F5, langkah partai dari putih menerima tawaran itu dengan memukul pion E5. Kuda C6 mengajak pertukaran. Menteri cek. Dan jelas di sini langkah yang sangat berbahaya untuk hitam teman-teman. Seolah-olah pembukaan hitam ini bunuh diri karena dia membuka jalur cek yang langsung dikawal oleh kuda.
Namun dengan santai, dari hitam yang sangat menguasai langkah itu menaikkan G6. Dipukul oleh kuda, dan di sini datang kuda F6 dengan maksud mengancam menteri. Boleh di sini kuda meninggalkan dengan memukul benteng, namun dia harus kehilangan menteri. Menteri ke H3 dibalas oleh putih, dan di sini gajah ke C5, teman-teman, mengabaikan langkah itu. Artinya tekanan itu dibiarkan begitu saja oleh hitam, dan di sini kuda langsung memukul benteng. Pion maupun perwira sudah berjatuhan atas pengorbanan dari gambit Latvian, teman-teman. Sedikit saran, kalau teman-teman memang belum menguasai langkah ini, tidak perlu dimainkan. Kuda D4 dibalas dengan ancaman cek, memukul pion C2, gajah C4. Dia juga mengancam cek, teman-teman, dan di sini D5. Setelah mengajak pertukaran, dipukul oleh gajah. Dan di sini bukan dipukul gajahnya, teman-teman, melainkan pion kali pion yang di E4 dengan mengancam menteri. Perhatikan, menteri lurus dengan diagonal gajah. Dan di sini putih menjawab cek F7, F8, dan dibalas dengan menteri cek H6. Raja bergeser ke E7, dan sekarang sudah tidak ada peluang cek. Di posisi ini, teman-teman, jika dari putih menjawab dengan gajah ke B3, mungkin lebih baik, walaupun di sini harus dikorbankan kuda karena dia mengantisipasi cek. Kembali ke posisi di saat raja di sini ke E7, langkah partai menteri ke G7, teman-teman. Dengan maksud dengan dibukanya gajah akan terjadi cek, sekaligus putih melindungi kuda. Namun dia lupa bahwa ada cek. Kuda memukul pion C2. Raja D1 datang G4 cek lagi. Lagi-lagi diberikan kuda tersebut. Namun dia dengan mendorong F3. Kuda cek, langkah yang sangat fenomenal dan sangat serba salah untuk putih. Dilanjutkan dengan E1. Cek lagi G2. Datang raja F1. Tentu di sini langkah paksa, teman. Menteri di sini D3 cek, yang diberikan begitu saja kuda itu. Dipukul, akhirnya checkmate dengan menteri kali pion. Luar biasa langkah dari Latvian Gambit ini yang dimainkan oleh Grandmaster di zamannya, teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan catur Gambit selanjutnya. Di partai yang ke-7 ini, teman-teman, adalah Gambit Smith Mora. Dan ini lagi-lagi diambil dari partai nyata. Putih dipegang oleh Milan Matulovic dan hitam dipegang oleh Lajos Segior di Yugoslavia pada tahun 1953. Dimulai dari E4, E5, D4. Pion kali pion di sini bisa menolak, bisa dilanjutkan dari Smith Mora Gambit ini, teman-teman. Diterima, dan di sini C3. Diterima lagi. Ini lebih mirip ke Danish Gambit sebenarnya. Cuman karena jawaban dari hitam adalah D4, makanya Gambit ini terjadi seperti ini, teman. Kembali ke posisi agar teman-teman tidak salah paham. Jangan ini dianggap Danish Gambit. Kalau di sini Danish Gambit, jawaban dari hitam adalah E5, dibalas dengan pemberian pion. D4, dipukul, diberikan lagi, dipukul, dan seperti ini. Inilah Danish Gambit. Ini berbeda dengan Danish Gambit, teman-teman. Langkah hitam adalah C5 atau masuk kategori pembukaan Sisilia ketika dilanjutkan. Namun di sini dibalas dengan D4 oleh putih. Makanya ini masuk kategori Smith Mora Gambit. Pion di sini kali pion
Diberikan lagi C3 pion, dipukul lagi dan datang. Kuda langsung memukul pion. Kuda C6, kuda F3, dan D6. Dibalas dengan gajah C4. E6, rokade dari putih. A6, menteri E2, kuda F6, dan dibalas dengan benteng D1. Menteri C7, gajah F4, dan kuda G5. Setelah mengajak pertukaran sekaligus mengancam gajah terang dari putih. Di sini diterima dengan dipukul kuda. Dipukul oleh pion, benteng ke C1. Gajah D7, dan di sini gajah diberikan begitu saja kepada pion, teman-teman. Tentu di sini sulit untuk ditolak karena belum ada langkah yang berarti. Namun dia tidak tahu langkah fatal ketika diterima, teman-teman. Langkah partai dari hitam menerima dengan gajah. Kuda D5 dengan maksud mengancam menteri. Kuda dan benteng ini sekaligus di titik menteri yang di C7. Menteri lari ke B8, langkah partai. Kuda cek. E7 karena tidak bisa dilindungi. Dibalas dengan langkah menteri D2. Tentu dengan ancaman checkmate. D6, teman-teman. Kuda di sini ke 8 menjaga petak itu. Kuda di sini kali gajah dan dibalas dengan pion langsung memukul kuda. D7 cek. F6. Kuda G5. Diberikan begitu saja tentunya. Diterima dan di sini datang menteri memukul pion E6. Ruang gerak dari raja ini sudah mulai terbatas, teman-teman. Kuda F6 untuk mencoba menutupi langkah serang laju daripada putih. Menteri F5 cek. H6 tersudut. Raja hitam, benteng sekaligus ancaman checkmate. E8 untuk menjaga petak yang di H5. Tetap di H3 cek. Kalau ditutup dengan kuda, tentu di sini ancaman checkmate, teman-teman. Mana ancaman checkmate-nya kalau ditutup dengan kuda? Misal di sini ditutup dengan kuda, maka di sini ancaman checkmate dengan mendorong pion. Kalaupun di sini dilindungi dengan menteri, tetap akan dipukul oleh benteng. Kembali ke posisi di saat H3 cek. Langkah partai dari hitam mengorbankan menterinya ke H5. Dan di sini tidak langsung dipukul, teman-teman. Melainkan langkah brilian daripada putih ini mendorong G4. Boleh sebenarnya di sini dipukul oleh kuda, tapi tidak dengan menteri karena menteri masih dalam pengawasan benteng, teman-teman. Terpin. Masih belum sehat menterinya nih, teman-teman. Sorry, bercanda. Kita lanjut. Di sini menteri memukul benteng, teman-teman. G5 cek. Langkah yang sangat sulit untuk dijawab. Akhirnya dia bergeser ke H5. Dipukul cek, dia harus kehilangan menteri. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah, tapi masih dilanjutkan dengan raja memukul pion. F5 cek lagi, dan di sini ke H6 lagi tersudut. Datang benteng selanjutnya, D3. Di sini langsung kuda ke H5 terlebih dahulu. Dan datang H3 sekaligus mengancam kuda. G6, di sini benteng langsung memukul kuda cek. Yang mana harus dipukul dengan pion tentunya. G7, menteri cek. G8, menteri cek. G7, sekarang menteri memukul B7 cek. F6, dan di sini E5 cek. Yang dia harus turun lagi ke bawah. Setelah ke E6, menteri C6 cek. Dari hitam langsung menyerah. Kenapa menyerah?
karena dia akan habis semua perwiranya. Walaupun di sini posisi benteng terancam, tapi perwira dari hitam tidak bisa berkembang. Kita lanjut ke pembukaan gambit selanjutnya. Di partai yang ke-8 nih teman-teman, dari pengenalan pembukaan catur gambit adalah gambit Albin, dan ini diambil dari partai nyata. Putih dipegang oleh David Janowski dan hitam Frank James Marshall. Dimulai dari D4, D5, C4. Di saat posisi C4 ini, kita mengorbankan pion E5 teman-teman. Atau dengan kata lain, ini gambit tandingan dari gambit menteri teman-teman. Namun banyak yang mengatakan bahwa ini adalah gambit Albin. Di posisi ini bisa diterima, bisa ditolak oleh putih teman-teman. Langkah partai yang dimainkan oleh kedua grandmaster tersebut diterima dengan pion kali pion. Dan di sini D4. Inilah gambit Albin dimulai. Kuda F3, kuda C6, dan H3, gajah C5, dibalas dengan A3, A5, E3. Mengajak pertukaran pion di sini. Diabaikan oleh hitam dengan gajah ke F5. Gajah ke D3 lagi-lagi mengajak pertukaran. Diterima. Dipukul oleh menteri dan di sini pion kali pion. Putih tidak mau pikir panjang dengan menyederhanakan permainan. Langsung dipukul menteri sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, gajah kali pion, dan di sini gajah kali gajah. Dipukul oleh pion, kuda K7. Tentu di sini maksud daripada langkah putih menyederhanakan permainan. Namun di sini banyak kelemahan dari putih karena pion susun yang dilajur setrum. Kuda C3 dibalas dengan kuda G6, mengancam 2 kali pion yang di E5. Kuda ke B5. Dia juga balik mengancam. Dibalas dengan D7 benteng. Dan E6. Dipukul oleh pion. Sama-sama menyisakan pion gantung di sentrum. Kuda G5 dengan maksud ingin mengambil pion tersebut dan E7. Rokade ternyata dari putih teman-teman. Kuda ke-5. Kuda D4 mengancam 2 kali pion. Dan di sini C5 mengabaikan ancaman tersebut karena tidak bisa dibela. Ternyata di sini kuda ke B5 teman. Tidak jadi dia mengambil pion karena takut diancam pion yang di G5 dengan pion H6. H6 dibalas, kuda K4, di sini kuda kali pion. Benteng C1 dengan mengancam kuda kali pion. Benteng kali pion, kuda F4, raja ke H2. Dibalas dengan benteng ke F8. Benteng G1, di sini kuda langsung kali pion. Secara serangan tentu di sini duluan hitam. Dan benteng G1 dengan mengancam 2 kali kuda ini teman-teman. Kuda D3 membiarkan langkah itu, tapi dia dengan ancaman kualitas dan di sini diterima. Dipukul benteng, datang cek, dan di sini F7 mengajak pertukaran. Diterima, dipukul oleh raja dan kuda di sini. Kali kuda, datang cek ke D2 dan G3 di sini tidak langsung mengancam kuda teman-teman dari hitam, melainkan memukul pion. Kuda cek E7. Kuda di sini kali pion, datang A4. G4, B3. Sengaja diberikan ini teman-teman, karena kalau dipukul promosi tidak bisa dihindari. A4 memukul pion. H5 dan di sini ke B3 lagi. Lagi-lagi sengaja diberikan benteng ini.
Dilanjutkan dengan raja pion B4, dan di sini H5, H3, kuda ke A5. Benteng B5. Salah satu kuda ini memang harus jatuh, teman-teman. Kuda ke C3 dengan maksud tujuan untuk melindungi satu sama lainnya. Raja ke F6. Di sini langsung menyerah dari putih, teman-teman. Kenapa di posisi ini menyerah? Karena dia hanya boleh melangkahkan raja. Kalau kuda dilangkahkan tentu harus hilang salah satunya. Dan kalau raja digerakkan, dia harus jatuh pion. Makanya menyerah dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke pengenalan gambit berikutnya. Di partai yang ke-9 nih, teman-teman, dari pengenalan gambit adalah pembukaan catur gambit menteri yang dimainkan oleh Grandmaster dunia tentunya di beberapa event turnamen. Dan ini putih dipegang oleh Raymond Kane dan hitam dipegang oleh Frederick Alexander di Master Match 1962. Dimulai dari D4, D5, C4. Inilah gambit menteri, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, ini bisa diterima, bisa ditolak. Contoh, kalau misalnya dia mau menolak dengan menaikkan pion C6 atau selanjutnya, atau misalnya dia menerima dengan memukul pion ini, E3 misalnya, datang E5 dipukul, menyederhanakan permainan, dan ini menyisakan pion gantung untuk putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat C4 dari gambit menteri tersebut, langkah partai E6 dibalas. Artinya dari hitam menolak dari tawaran gambit tersebut. Kuda C3, gajah B4, E3, kuda F6, gajah D3. Gajah di sini langsung mukul cek, dipukul oleh pion C6 dan kuda F3. Kuda D7, gajah ke A3, kuda ke 4. Gajah langsung kali kuda di sini, dipukul oleh pion, kuda D2, langsung mengancam pion balik, kuda F6, dan di sini menteri C2. Dua kali mengancam pion, menteri ke A5, dengan maksud mengancam gajah tentunya. B4 mengancam balik F5. Ternyata dia bermanuver untuk melindungi pion yang di E4, teman-teman. Akhirnya dari putih rokade B6, F3, dan di sini diterima tawaran itu dengan mengajak pertukaran menteri. Namun dibalas E4. Menteri sekarang harus mundur, teman-teman. Menteri G5, dan di sini baru dipukul oleh benteng. C5 mengajak pertukaran, E5 dibalas. Langkah pelik ini, teman-teman, menjadi sebab kesalahan fatal dari hitam dan menjadi kalah. Jika di sini kuda menghindar ke G4 dengan maksud kalau diancam lagi dia bisa mengancam menteri atau bisa lari ke H6, maka akan datang kuda ke 4 kalau dia memilih langkah seperti itu. Menteri terbaik hanya G6, kuda cek, terjadi pertukaran menteri tentunya. Setelah dia lari ke F8, maka akan datang cek. G8, benteng di sini langsung ancaman checkmate. Lebih fatal lagi kalau hitam memukul menteri dan akan di-close dengan checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi di saat E5, langkah pelik ini hitam menjawab dengan memukul gajah. Sekilas hanya terjadi pertukaran. Dipukul kuda, gajah B7, dan kuda G4. Lagi-lagi mengancam menteri. Dipukul dan datang menteri. D8 dibalas dengan D5. Langkah paksa ini sebenarnya masih punya kesempatan untuk hitam menghindar sekaligus rokade. Namun karena perang ini tidak bisa dihindari, teman-teman, akhirnya hitam memilih untuk memukul pion yang di F6.
Putih memukul pion sekaligus ancaman cek. Benteng G8, ancaman checkmate. Menteri C6 cek, dan di sini F8, E7 cek. Yang sangat memukau dari langkah ini teman-teman. Pion dikorbankan dengan keuntungan yang sangat luar biasa. Akhirnya diterima. Datang di sini C7 cek. Kalau dia kembali lagi ke F8 harus kehilangan benteng. D7 dibalas, datang cek E1. F8. Di sini datang Menteri C8 cek yang tidak bisa ditutup. Digiringnya pengorbanan ini ternyata menteri yang mengancam checkmate sedari tadi tidak bisa lari. Akhirnya raja ke G7. Dan datang menteri memukul benteng sekaligus ancaman sekakster. Di posisi ini sudah boleh menyerah sebenarnya teman-teman dari hitam. Namun masih dilanjutkan dengan raja ke H8, masih berharap bisa checkmate karena tidak dijaga pion G2. Benteng G3 masih dia lari ke H4 dan datang menteri ke E8. Langsung menyerah teman-teman. Kenapa dia menyerah? Kalaupun terjadi pertukaran, tetap menyisakan satu benteng untuk putih teman-teman. Makanya langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke pengenalan gambit selanjutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, dari pembukaan catur mengenal gambit adalah gambit Evan. Sebelum saya lanjut teman-teman, perlu saya sampaikan, jika ada gambit yang belum saya sebut silakan komentar di kolom komentar. Dan misalnya di antara salah satu gambit yang dimaksud sudah saya terangkan tadi, menjadi kesukaan yang mana karakter daripada teman-teman dari semua gambit tersebut, silakan komentar di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Diambil dari partai nyata yang dimainkan oleh Grandmaster Dunia. Partai ini terjadi pada TAL Memorial 1995. Putih dipegang oleh Garry Kasparov dan hitam dipegang oleh Viswanathan Anand. Sang Grandmaster Superpower di eranya bertemu. Dimulai dari E4 oleh Garry Kasparov dan E5 dibalas oleh Anand. Kuda F3 dengan mengancam pion yang di E5 tentunya. Kuda C6. Gajah C4. Di sini gajah C5. Langkah copy paste sekilas daripada hitam nih teman-teman. Dengan gagah berani, Garry Kasparov langsung mengorbankan pion B4. Inilah gambit Evan dimulai teman-teman. Secara prinsip dasar perlu saya sampaikan, ini bisa ditolak, bisa diterima. Apakah diterima dengan kuda maupun dengan gajah. Intinya bisa diterima, bisa ditolak teman-teman. Kalau misalnya gajah ke B6, datang B5, kuda ke A5 dengan mengancam gajah B3, kuda F6, ini hanya bagian dari varian. Intinya gambit Evan ditolak, gitu teman-teman ya. Baik, kembali ke posisi di saat B4, langkah partai dari Anand menerima tawaran itu dengan memukul pion pakai gajah. C3, gajah ke E7 lagi. D4, kuda ke A5 dengan mengancam gajah terang putih. Gajah ke E2, pion kali pion, menteri di sini kali pion dengan mengancam pion G7. Kuda F6 dibalas dengan E5. Kuda C6 dengan mengancam menteri H4. Dibalas dengan kuda D5. Dan di sini menteri G3. Lagi-lagi pion yang di G7 menjadi ancaman dari menteri ini teman-teman. G6 akhirnya. Dan di sini langsung rokade dari Garry Kasparov. Kuda B6, C4, D6. Benteng D1.
dibalas dengan kuda D7. Gajah ke-6 dipukul oleh kuda. Kuda kali kuda, kuda kali kuda, kuda C3. Secara pengembangan perwira, mutlak kemenangan untuk putih, teman-teman. Dari pengorbanan gambit yang masuk kategori gambit Evan ini, hingga ke langkah 17 ini, perwira dari hitam beku, teman-teman. Gara-gara dikorbankannya pion tadi. F6 dibalas oleh hitam C5. Kuda ke F7 dengan mengancam gajah. Dibalas dengan pion kali pion mengabaikan ancaman itu. Dan pion kali pion. Menteri ke-3. Dan dibalas dengan kuda kali gajah. Menteri kali kuda, gajah F8 dan menteri cek E3. Raja langsung lari ke F7. Kuda D5. Dibalas dengan gajah ke-6. Kuda ke F4 dengan mengancam gajah terang dari hitam. Menteri ke-7. Satu langkah dari ini, Viswanathan Anand menyerah. Kenapa aku menyerah di posisi ini? Baik, kita akan kupas satu-satu. Langkah ini dijawab oleh Garry Kasparov dengan benteng ke-1. Perhatikan, di sini teman-teman, gajah terang dari hitam siap diterkam oleh kuda. Dan jika dia bergeser, maka akan datang cek berikutnya. Di posisi ini dari Viswanathan Anand menyerah. Kalau misalnya di posisi ini teman-teman, melindungi, dilanjutkan dengan benteng menjaga gajah, maka di sini tetap akan dipukul. Dipukul oleh menteri, maka di sini datang benteng yang harus hilang dari hitam. Kalaupun di sini ditutup, tetap akan dipaksa. Pasti dipukul, maka datang cek. Perhatikan, di sini tentu langkah yang sangat lemah dari hitam dan mustahil untuk dilanjutkan. Kalah kualitas, kalah tekanan, kalah segalanya untuk hitam. Itulah langkah terbaik jika dipaksakan. Makanya di posisi benteng di sini ke E1 dari Viswanathan Anand menyerah atas langkah ini, teman-teman. Inilah semua pembukaan catur gambit, teman-teman, yang saya rangkum menjadi satu, dan gambit yang dimaksud sering dimainkan oleh para grandmaster dunia. Silakan komentar sekali lagi jika ada pembukaan gambit yang belum saya upload, teman-teman, atau kesukaan dari teman-teman salah satu gambit yang sudah saya sampaikan. Salah satunya yang mana yang menjadi hobi ketika teman-teman memegang buah hitam atau putih. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.